Oke. Nah, kalau kata Agim, kita bisa pengen ibadah itu hidayah dari Allah, akhirnya mampu ibadah itu taufik. Tapi tahu-tahu kepikiran berhenti hidayah. Atau ada juga orang yang pengen dugem, tapi tahu-tahu bannya dibikin bocor empat-empatnya. Bro, sorry bro, gue nggak jadi nyusul nih, ban bocor padahal pengen banget gue. Dia belum dapat hidayahnya, tapi ditolong sama Allah untuk gagal maksiat. Sampai akhirnya kalau ngomongin soal perjalanan Ko Denis udah ada di titik sekarang, itu udah ada di bayangan atau jauh dari prediksi sih? Nggak ngira sih. Dulu benar-benar pulang tuh pengen hidup lurus aja. Bahkan sempat akhirnya berkeputusan udah mondok, nyantren. Begitu lulus juga khidmat aja di pesantren. Ngurusin apanya, kayak bersihin sendal kiai kayak atau ngurusin lembaga amilnya kayak. Dan akhirnya emang sempat khidmat kan. Begitu lulus akhirnya jadi kerja di lembaga amil zakatnya Darut Tauhid tuh. Ngumpulin celengan, adain pengajian, terus jemput-jemputin kotak amal yang gitu-gitu ya. Cuman ya akhirnya tahu-tahu diuji seperti ini, nggak ada rencana sih. Dakwah memang dakwah, cuman ya udah niatnya ya satu permintaan guru, dua juga supaya jadi rem kan. Karena kalau misalnya di awal-awal siangnya ikut pengajian nih, masa malamnya misalkan diajakin lagi ngaco sama teman-teman dari dunia yang lama, ya kan bertolak belakang siangnya ngaji malamnya, kan malu kan jadinya. Sehingga ya makanya itu malu itu sebagian dari iman. Sehingga akhirnya kalau ada mungkin akan lebih mudah terjerembab lagi kalau misalkan kita yang nggak pernah berbuat kebaikan, tahu-tahu ada yang ngajak maksiat. Dengan akhirnya kayak gitu kan malu kan, dan kita nggak mau jadi orang yang munafik atau nggak tahu diri. Kita aja nggak suka sama orang munafik, masa kita jadi orang yang kayak gitu di hadapan Allah, gitu kan. Jadi satu untuk rem, dua untuk pernah permintaan guru, dan juga memang ya buat nebus dosa yang lama sih. Kadang ngeliatin orang, ya Allah ini orang pada bisa masuk surga nggak ya, meskipun mungkin zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, dan apapun itu. Tapi ya suka jawab lagi ke diri sendiri, pasti mereka bisa ke surga. Kenapa? Karena mereka kan nggak punya dosa sebanyak saya. Maka dosa dengan sebanyak ini harusnya pantas Allah matiin. Bukannya dimatiin, malah Allah izinin ketemu para guru, ketemu masyam, ketemu orang-orang baik. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, dakwah lebih banyak, ngapalin lebih banyak, berbuat baik lebih banyak, merasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kalau ngomongin fase dari Ko Denis sendiri, sekarang kan dalam tanda kutip udah hijrah ya Ko. Amin ya Bang. Tapi kalau ngelihat yang masa-masa sekarang, misalnya masih ada yang main judi ataupun bahkan ya kasino atau yang sejenis-jenisnya lah. Berarti bisa dibilang orang-orang tersebut masih belum selesai dengan dunianya apa gimana sih Ko? Bisa jadi ya. Dan makanya itu juga menunjukkan hidayah terserah Allah ya. Dan kalau ada yang mendapatkannya, yakinilah itu sesuatu yang amat sangat mahal gitu. Ibarat Nabi sendiri ngedakwain pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali radhiyallahu anhu, kan nggak masuk Islam juga gitu. Segitu yang dakwain Rasulnya langsung. Kita Rasulnya nggak ketemu, beda zaman, beda 14 abad, fotonya nggak ada, videonya nggak ada, cuma dari riwayat-riwayat hadis atau peninggalannya aja, Al-Quran dan hadis-hadis. Tapi mau beriman gitu kan, itu kan mahal banget sebetulnya. Dan itu yang paling menyelamatkan kita dunia dan akhirat kan sebetulnya. Dan kalau misalnya masih ada yang kayak gitu ya mungkin proses ya, karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi nanti tobatnya umur 66 tahun, tapi sisa setahun dalam hidupnya benar-benar taat kepada Allah tuh. Kan enaknya urusan sama Allah kan gitu. Kita ke manusia berbuat 1000 kebaikan, salah sekali bisa dilupain. Kalau Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 salah sisanya. Jadi kita mah kalau ngelihat yang kayak gitu, oh berarti mereka ladang dakwah. Kalau Allah mau bisa kita yang ngaco, mereka yang jadi taat. Kita yang udah mudah-mudahan taat betulan di hadapan Allah, ya udah berarti ini ladang dakwah. Karena kalau satu dunia udah soleh semua, kita mau ceramah ke siapa? Kita mau ngajarin Quran ke siapa? Satu dunia udah jago baca Quran semua, ya guru ngaji yang di desa mau ngajarin alif batasa ke siapa lagi? Kehilangan ladang dakwah dong, kehilangan ladang pahala. Sedangkan kita kan lagi di tempat, kita kan bukan di tempat tinggal, kita lagi di tempat meninggal. Dan ini kita lagi di tempat untuk ngumpulin amal buat nanti siap pulang. Yang cepat atau lambat, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu sakit, harus pasti pulang. Dan bekalnya satu di sana, kamu berbuat apa di dunia? Di dunia nggak ada yang selamanya bahagia, nggak ada yang selamanya sengsara. Kalau nanti di alam setelah kematian kan pilihannya dua, cuman nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Nah itu tergantung kita ngapain aja pas hidup. Kalau ngomongin soal tadi nyangkut soal hidayah Ko,
Jadi sebenarnya hidayah tuh kita tunggu atau kita jemput sih kok sebenarnya. Terserah Allah ya. Ada yang nyebutnya hidayah atau itu namanya petunjuk. Ada yang juga membahasakannya taufik. Tapi taufik itu ya pertolongan. Oke. Nah, kalau kata Agim, kita bisa pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Akhirnya mampu ibadah, itu taufik. Ditolong sama Allah. Karena kalau Allah nggak pengen kita ibadah, kita pengen ke masjid, gampang. Allah nggak pengen kita ke masjid, gampang. Kuncinya dibikin hilang, motornya dibikin hilang. Udah, bagi Allah. Tapi kalau menurut Ustaz Adi Hidayat, seperti kalau misalkan kayak kalau di masjid ada pembagian nasi kotak, terus ada satu orang yang nggak mau ngambil nasi kotak, di tengah perjalanan pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, suruh siapa nggak ngambil. Nah hidayah tuh ada di mana-mana ngelihat, oh orang main judi hidupnya gitu ya, oh orang korupsi hidupnya gitu ya, wah itu orang jujur hidupnya jadi begitu ya. Itu kan pelajaran semua. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Kalau nggak ngambil terus kita hancur sendiri ya salah kamu kan, gitu kan. Atau ada juga pendapat dari almarhum guru kami, Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Beliau pernah bilang, terserah Allah mau yang mana duluan. Ada yang hidayahnya duluan, taufiknya belum datang. Contoh, dia lagi dugem, tapi tahu-tahu kepikiran, saya mau sampai kapan ya hidup kayak begini? Nggak mungkin dong saya nikahin perempuan yang nari telanjang di kiri kanan saya kayak begini untuk jadi ngedidik anak-anak saya jadi anak-anak yang baik. Masih di tempat dugem, tapi tahu-tahu kepikiran berhenti hidayah. Atau ada juga orang yang pengen dugem, tapi tahu-tahu bannya dibikin bocor empat-empatnya. Bro, sorry bro, gue nggak jadi nyusul nih, ban bocor padahal pengen banget gue. Dia belum dapat hidayahnya, tapi ditolong sama Allah untuk gagal maksiat. Ya, itu pertolongan dari Allah. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Ada 3 perbedaan pendapat di antara saya ambil 3 pendapat ulama, tapi 3-tiganya benar. Yang mana yang nyampe kita duluan? Terserah Allah. Jadi macam-macam ya. Iya. Ada yang dijemput, ada Kita yang tetap perjuangkan. Tapi dapat atau enggaknya juga terserah Allah. Ada yang nggak memperjuangkan tapi kata Allah harus dapat ya dapat. Itu kan yang bikin jadi mahal. Karena nggak kebeli pakai harta itu. Kalau di momen ko Denis tuh lebih kemana kok hidayahnya dari yang tadi diceritain? Hidayah, ya. Kepikiran berhenti, ngelihat kiri kanan gak ada yang pengen selamanya, dan akhirnya bisa benar-benar berhenti kan pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak pengen saya berhenti, sebelum tobat dibikin mati aja gampang, iya kan? Mudah bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi bukannya dimatiin, malah Allah izinin tobat. Kabar baiknya ternyata Allahnya nggak pernah benci pendosa, Allah cuma benci dosanya. Coba kalau yang dibenci pendosanya, hancur kita semua. Untung cuma dosanya. Dan dosa sebelum nyawa sampai kerongkongan masih sempat untuk ditaubati. Pertanyaannya satu, mau taubat atau enggak?